Halo teman-teman, kami dari Pengantar Kecerdasan Buatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Evanidya Fernandito, dengan NPM 2007-10665. Saya Maria Kristina Roselia Sofikusumawardani dengan NPM 2007-10678. Saya Lukito dengan NPM 2010-677. Dan saya Alvito Girisang dengan NPM 2007-10809. Oke, kami di sini akan membahas tentang Skynet dari film The Terminator. Skynet adalah komputer yang super canggih dengan sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Skynet ini berisi sebuah sistem CPU Cyberdyne dan menggunakan desain blueprint. Skynet dibangun oleh Cyberdyne System Corporation untuk komando dan pertahanan udara Amerika Utara. Selain itu, Skynet dibuat untuk memicu laser, bencana nuklir yang dijuluki Hari Pengadilan. Skynet memiliki inti pusat berbentuk reaktor fusi dingin yang terletak jauh di bawah di dalam kompleks utama Skynet. Inti pusat ini menjadi salah satu bagian terpenting karena jika tidak terdapat inti pusat, maka Skynet tidak dapat bekerja. Pada film Terminator, Skynet menciptakan mesin waktu dan mengirim penyusup ke masa lalu untuk menjalankan sejumlah misi, dan Skynet memiliki beberapa jenis, dan setiap jenis memiliki fungsi masing-masing. Robot ciptaan Skynet. Yang pertama ada T-800. T-800 merupakan sebuah cybernetic organisme alias robot yang menyerupai manusia. Dalam filmnya diceritakan jika model purwarupa ini pernah mencoba untuk menghancurkan John Connor dan juga T-800 yang diprogram ulang oleh Connor untuk dikirim ke masa lalu. Robot ciptaan Skynet selanjutnya adalah T-1000. T-1000 memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, mampu kembali ke bentuk seperti semula. Benar-benar sebuah Terminator pembunuh yang efektif. T-800 sendiri sempat kesulitan untuk mengalahkan T-1000 karena dia selalu bisa kembali ke kondisinya yang sempurna berkat kemampuan regenerasinya. T-1000 ini memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia atau seseorang yang sudah dibunuh atau dilihat. Hal ini tentunya membuat T-1000 menjadi Terminator yang pas untuk melakukan infiltrasi terhadap wilayah musuh. Di filmnya sendiri diperlihatkan bagaimana tangguhnya model terbaru ini. Meskipun sudah hancur, tetapi karena dia terbuat dari besi cair, dia bisa kembali hidup dengan menyatukan tetesan besi miliknya. T-1000 dilengkapi otak molekular liquid yang membuat T-1000 memiliki kemampuan lebih lanjut seperti penalaran, emosi atau perasaan, bahkan kesadaran diri. Hal ini menyebabkan T-1000 dapat mengambil keputusan sendiri yang berlawanan dengan Skynet. Untuk melindungi dirinya dari ciptanya sendiri, Skynet tidak memproduksi massal model T-1000 ini dan memberhentikan produksinya. Robot ciptaan Skynet selanjutnya adalah TX. TX atau Terminatrix merupakan model Terminator buatan Skynet yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tahan banting dibandingkan model pendahulunya. Model ini sengaja diciptakan sebagai anti-Terminator. Kemampuan dari TX adalah mampu meretas berbagai mesin dan komputer untuk berjalan sesuai dengan perintahnya melalui nanoteknologi transjektor. Di dalam tubuhnya sendiri juga terdapat berbagai senjata seperti flamethrower, meriam plasma, dan masih banyak lainnya. Kemudian adalah
T101 T805 series. Terminator ini merupakan terminator yang otaknya telah diprogram ulang dan dapat mengambil alih program komputer dan berjalan secara independen. Secara penampilan fisik, T800 dan T850 memang memiliki kesamaan, tetapi ada beberapa tambahan baru di model T850, yaitu pemahaman yang tentang psikologi dan dasar manusia. Kemudian untuk ruang permasalahan Skynet, Skynet merupakan sistem yang dapat membuat jaringan kesadaran atas diri sendiri, yang akan membuatnya susah untuk dikendalikan oleh manusia. Hal ini akan membuat manusia sebagai ancaman terhadap keberadaannya. Kemudian, Skynet akan mengembangkan robot buatan yang dinamakan Terminator untuk melawan manusia. Skynet dapat melakukan perjalanan waktu yang akan digunakan untuk mengirim Terminator ke masa lalu untuk menyelesaikan tugas seperti membunuh seseorang sehingga dapat merubah variabel di masa depan nantinya. Kemudian, yang terakhir yaitu Skynet dikembangkan sebagai jaringan terdistribusi yang sekarang ada di internet tanpa satu inti data pusat atau server utama yang pada awalnya Skynet mungkin terbatas pada beberapa server pengembangan CRS. Tetapi, Skynet telah menyebarkan dirinya sendiri seperti virus melalui internet yang merambah web programnya tersebar di setiap server komputer utama atau jaringan di gedung perkantoran, kamar asrama, dan di mana-mana. Dengan hal ini akan membuatnya tidak mungkin untuk dihancurkannya. Berikut adalah cabang-cabang dari Skynet. Yang pertama adalah Neural Network. Neural Network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural Network mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi dalam otak manusia. Yang kedua ada Bayesian Network. Bayesian Network adalah metode yang dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam suatu sistem. Dalam penelitian ini, Bayesian Network dikembangkan dengan metode scoring based dan diimplementasikan menggunakan algoritma hill climbing dengan pendekatan BIC score. Lalu, yang ketiga ada machine learning. Machine learning sendiri adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Lalu ada visual pattern recognition. Rekognisi pada pola merupakan proses pengenalan kembali terhadap pola yang pernah dikenal. Lalu ada natural language processing. Natural language processing adalah cabang dari artificial intelligence yang berhubungan dengan interaksi antar mesin dan manusia menggunakan bahasa natural. Lalu ada automatic programming, yang artinya adalah pemrograman secara otomatis untuk mempersiapkan perintah-perintah bahasa mesin dalam penggunaan komputer. Lalu yang terakhir ada search, sebuah program yang mencari berbagai jalur dari keadaan awal hingga mencapai tujuan. Next. Lalu ada pengetahuan tentang Skynet. Yang pertama ada filsafat. Filsafat sendiri dapat dibuktikan dengan inspirasi terciptanya Skynet yang berasal dari sisaan bagian tubuh Terminator yang telah hancur. Lalu ada robotika. Skynet berhasil menciptakan robot T-X, T800, dan T1000. Lalu ada sistem informasi manajemen. Skynet merupakan jaringan pertahanan otomatis pertama di dunia yang akan memproses informasi di 90 teraflops, dan itu adalah kekuatan pengendali di belakang semua unit pertempuran untuk mengembangkan taktik dan mengkoordinasi serangan. Lalu yang terakhir adalah pengolahan citra. Skynet melalui pengolahan citra dapat membentuk suatu citra lain, yaitu visualisasi robot. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.